Halo, hari ini aku mau bikin Chinese food lagi, tapi cah brokoli. Nah ini untuk dagingnya kita potong-potong dulu. Aku pakai daging rib eye ya, kalau kalian mau pakai tenderloin juga nggak apa-apa. Cara motongnya yaitu kalian harus potong berlawanan dengan serat ya, supaya dagingnya itu bisa lebih empuk pada saat diolah nanti. Nah, udah selesai dipotong, kita mau marinasi dagingnya pakai saus tiram, kecap asin, tepung maizena, dan ini rahasianya, baking soda. Sedikit aja, sedikit, supaya dagingnya itu bisa lebih empuk pada saat kalian goreng. Lalu dagingnya diremas-remas begini ya, supaya lebih merata bumbunya, dan dikasih minyak supaya dagingnya nggak nempel-nempel pada saat digoreng, dan juga membantu proses pengempukan daging. Itu sih berdasar pengalaman aku ya. Lalu ini brokolinya dipotong-potong, dan sedikit tips untuk brokoli, kalau misalnya kalian mau cuci itu pakai air garam ya, karena brokoli itu kan dalamnya banyak ulat ya. Jadi ini aku kasih air garam, karena kalau kalian cuci pakai air garam dan direndam pakai air garam, itu ulatnya pasti keluar sendiri. Nah, setelah dikasih air garam, direndam dulu sekitar 5-10 menit ya. Dan sambil menunggu, kita potong-potong jamur shiitake. Nah, ini sih sebenarnya opsional. Kalian kalau nggak punya jamur juga nggak usah dipakai juga nggak apa-apa. Kalau kalian punya jamur yang lain kayak jamur champignon atau jamur kuping, bisa diganti dengan itu ya. Nggak perlu mentok dengan jamur shiitake. Nah, ini aku kasih contoh aja ya, kalau misalnya kalian mau jadiin shiitake-nya sebagai garnish. Itu biasanya kalau di restoran Chinese food ya dipotongnya seperti ini. Jadi lucu. Cuman untuk proses pematangannya itu jadi jauh lebih lama ya. Seperti biasa ini kita cincang bawang putih ya. Kalau Chinese food itu identik banget bawang putih, kalian gak boleh pelit-pelit. 1/4 bawang bombay diiris-iris tipis kayak gini aja. Nah, brokolinya udah sekitar 5-10 menit ya. Tapi jangan lupa ini juga dibilas aku bilas sekitar 3 kali kalau nggak salah ya. Karena aku setakut itu kalau makan brokoli nemu ulet di dalamnya tuh aku nggak bisa. Udah selesai kita bilas, sekarang kita blanch brokolinya ya. Nah, ini teknik blanch. Jadi kalian rebus brokolinya sampai brokolinya berubah warna kehijauan terang. Dan pada saat udah kehijauan terang ini, matikan apinya, buang air panasnya. Lalu kalian bilas brokolinya di air yang agak dingin ya. Kenapa? Pertama untuk untuk menghentikan proses masaknya. Kedua, supaya warnanya tetap di hijau terang. Dan sekarang kita mau rebus jamurnya. Kalau jamur sih ini aku rebus sampai matang ya. Nah, kalau sudah matang kita angkat. Tapi ini yang satu nih yang buat garnish, aku diamkan agak lebih lama ya, karena proses matangnya dia itu jauh lebih lama dibandingin yang udah kita slice tadi. Brokoli dan jamur udah selesai direbus. Sekarang kita mau goreng daging sapinya. Pastikan minyaknya panas sebelum kalian masukkan sapinya ke dalam wajan. Ini prosesnya gak lama, cuma sekitar 1-2 menit. Pasti matang karena ini dagingnya kita slice tipis-tipis. Kenapa sebentar? Karena kita nggak mau dagingnya kematangan. Karena kalau kematangan dagingnya pasti alot ya. Cukup sampai kita ngelihat warna brown aja di dagingnya. Nah, brokoli, daging sapi, dan jamurnya udah matang semua. Sekarang kita mau prepare bumbu tumisannya. Ini cuman saus tiram, kecap asin, minyak wijen, terus ada juga kaldu bubuk, dan ini tambahannya tepung maizena dan juga air ya, supaya supaya pada saat kita siram nanti bumbunya mengental gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kalian kurang coklat, bisa ditambahin dark soya sauce. Nah, udah, sekarang tinggal kita tumis
Sekarang kita tumisnya bawang bombay dulu ya, dimasukin sampai dia agak layu dan wangi, baru bawang putihnya. Kenapa nggak dibarengin aja sih masuknya? Karena bawang putih itu gampang gosong, jadi kalau masukin barengan sama bawang bombay, itu pasti dia bakalan gosong duluan. Nah, sekarang kita masukin jamurnya. Ini kita oseng-oseng dulu sebentar jamurnya ya. Terus kita masukin brokoli yang udah di blanch tadi. Dan ini prosesnya tuh cepet banget. Makanya tadi aku prepare bumbunya dulu ya. Supaya pada saat kita oseng-oseng ini cepet jadi prosesnya. Supaya warnanya juga gak berubah, dagingnya juga jadi gak alot. Nah, kalau gini kan daging udah masuk, brokoli udah masuk. Sekarang kita tinggal tuang bumbu yang tadi udah kita bikin. Nah, setelah kita tuang, kita oseng-oseng dulu tuh sampai bumbunya itu mengental dan nempel ke sayuran dan daging-dagingnya. Nah, udah selesai, tinggal kita plating deh. Habis plating kita makan deh. Jangan lupa recook ya.